Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-11 pada materi cara kerja penelitian filologi. Dalam pengertian, cara kerja penelitian filologi meliputi bagaimana cara penelitian filologi yang terdiri dari 1. Inventarisasi naskah, 2. Deskripsi naskah, 3. Perbandingan naskah, 4. Dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi, 5. Singkatan naskah, dan 6. Transliterasi naskah. Pada inventarisasi naskah, yaitu menginventarisasi seluruh judul naskah yang ada pada katalog. Dan pada deskripsi naskah, yaitu mendeskripsikan hasil inventarisasi naskah yang ditemukan dari katalog dalam uraian yang lebih luas. Pada perbandingan naskah, yaitu melakukan perbandingan terhadap versi-versi naskah. Untuk dasar-dasar penentuan naskah, yaitu menentukan dari beberapa naskah yang sesuai dengan penelitian penilaian. Singkatan naskah, yaitu membuat ringkasan naskah secara terperinci. Kemudian transliterasi naskah, yaitu melakukan pengalihan huruf dari huruf dan abjad yang satu ke huruf dan abjad yang lain. B. Cara kerja penelitian filologi. Sekarang kita sampai pada pembahasan membicarakan cara kerja penelitian filologi. Ada beberapa masalah pokok yang perlu kita lakukan dalam penelitian filologi, itu diantaranya 1. Inventarisasi naskah, 2. Deskripsi naskah, 3. Perbandingan naskah, 4. Dasar-dasar penemuan naskah yang akan ditransliterasi, 5. Singkatan naskah, 6. Transliterasi naskah. Baiklah, masalah-masalah tersebut di atas akan kita jelaskan satu persatu dan apa perlunya pokok-pokok penelitian itu dilakukan. Yang pertama, inventarisasi naskah. Apabila kita ingin meneliti suatu cerita berdasarkan naskah menurut cara kerja filologi, pertama-tama hendaklah didaftarkan semua naskah yang terdapat di berbagai perpustakaan, universitas, atau museum yang biasa menyimpan naskah. Daftar naskah dapat dilihat berdasarkan katalog naskah yang tersedia. Sebagai contoh, untuk naskah-naskah yang berbahasa Melayu sudah ada sebuah daftar naskah yang disusun oleh Joseph H. Howard dalam sebuah buku yang berjudul Malay Manuscript. Dalam buku ini telah didaftarkan naskah-naskah dalam Melayu yang terdapat di berbagai universitas dan museum di dalam dan luar negeri berdasarkan katalog yang sudah ada. Di samping daftar salinan naskah-naskah Melayu yang ada di perpustakaan Universitas Malaya, di perpustakaan Universitas Malaya. Dalam buku Malay Manuskrip ini terdaftar naskah-naskah Melayu yang terdapat di Munchen, Brussels, London, Leiden, Berlin, Hamburg, dan Jakarta. Bagi yang ingin memperdalam penelitian mengenai naskah-naskah Melayu ini, nanti pada akhir pembicaraan ini akan tercantum daftar katalog naskah Melayu. Naskah-naskah yang diperlukan dapat diperoleh dengan memesan di daftar untuk mengetahui jumlah naskah dan di mana naskah itu disimpan, serta penjelasan mengenai nomor naskah, ukuran naskah, tulisan naskah, tempat dan tanggal penyalinan naskah. Keterangan ini dapat dilihat dalam katalog sebagai contoh yang telah dikutip di daftar Tambo Minangkabau. Yang kedua adalah deskripsi naskah. Langkah kedua dalam cara penelitian naskah itu diantaranya adalah deskripsi naskah. Setelah selesai menyusun daftar naskah yang hendak kita teliti dan naskah pun telah tersedia untuk dibaca, barulah kita dapat membuat uraian atau deskripsi tiap-tiap naskah secara terperinci. Dalam uraian itu, di samping apa yang telah disebutkan dalam daftar naskah, juga dijelaskan keadaan naskah kertas watermark kalau ada, catatan lain mengenai isi naskah, serta pokok-pokok isi naskah itu. Hal ini penting sekali untuk mengetahui keadaan naskah dan sejauh mana isi naskah itu. Penelitian ini juga sangat membantu kita untuk memilih naskah mana yang paling baik untuk ditransliterasikan dan naskah mana yang baik digunakan untuk perbandingan naskah itu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu perbandingan naskah.
yaitu sebuah penelitian filologi yang memerlukan ketekunan dan memakan banyak waktu, ialah perbandingan naskah perlu dilakukan apabila sebuah cerita di dalam dua naskah atau lebih untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca. Untuk menentukan silsilah naskah, yaitu untuk mendapatkan naskah yang terbaik dan untuk tujuan-tujuan lain. Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam naskah-naskah itu timbul karena naskah itu diperbanyak dengan menyalin. Dalam menyalin kembali itu terdapat banyak kesalahan dan penambahan baru. Karena cara yang dilakukan dalam menyalin naskah itu bermacam-macam sesuai dengan kepandaian dan keinginan si penyalin. Dari pengamatan sementara, dapat disimpulkan di sini cara yang dilakukan dalam menyalin naskah itu sebagai berikut. Itu yang pertama, yaitu menyalin dengan membetulkan, dan yang kedua itu menyalin dengan menggunakan bahasa sendiri, dan yang ketiga menyalin dengan menambah unsur atau bagian cerita baru karena adanya pengaruh asing, dan yang terakhir itu menyalin cerita dari cerita lisan atau sumber yang berbeda. Dan yang keempat itu dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi, yaitu teori yang digunakan untuk memilih naskah yang akan ditransliterasikan tentulah dihubungkan dengan tujuan penelitian. Salah satunya tujuan penelitian filologi ialah untuk mendapatkan suatu naskah yang paling lengkap dan paling baik atau yang paling representatif dan naskah-naskah yang ada. Dengan demikian, perlu perbandingan naskah semua yang ada diteliti dan dibandingkan isinya, tulisannya, bahasanya, dan umur naskah itu. Berdasarkan hal itu, dapatlah kita gunakan kerangka teori untuk memilih naskah yang paling banyak dan paling lengkap. Itu ada 5. Itu yang pertama, isinya lengkap dan tidak menyimpang dari kebanyakan naskah yang lain. Dan yang kedua, tulisannya jelas dan mudah dibaca dan diutamakan naskah yang ditulis dengan huruf Arab Melayu. Dan yang ketiga, keadaan naskah baik dan utuh. Dan yang keempat, bahasanya lancar dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu umur naskah lebih tua. Nah, dan yang kelima ini singkatan naskah. Singkatan naskah membuat ringkasan atau singkatan naskah, yaitu salah satu tujuannya ialah untuk memudahkan pengenalan isi naskah. Naskah-naskah yang akan dibuat singkatannya itu hendaklah dipilih naskah yang terbaik dari naskah yang ada, sebagaimana telah kita bicarakan pada bagian 4 tersebut di atas. Dalam menyusun singkatan naskah itu hendaklah dicantumkan halaman-halaman naskah secara cermat sehingga dengan mudah diketahui dari halaman beberapa sampai halaman berapa suatu episode atau bagian cerita dimulai dan selesai diikhtisarkan. Nah, adapun materi yang terakhir yaitu transliterasi transkripsi naskah. Yang dimaksud dengan transliterasi ialah penggantian atau pengalihan huruf dengan huruf dan abjad yang satu ke abjad yang lain. Misalnya dari huruf Arab Melayu ke huruf Latin. Dapat juga dari huruf Jawa atau Sanskerta ke huruf Latin. Atau sebaliknya, sedang transkripsi ialah gubahan teks dari suatu ejaan ke ejaan lain. Misalnya naskah-naskah yang ditulis dengan huruf Latin yang sudah barang tentu ditulis dengan ejaan lama diubah dalam ejaan yang berlaku sekarang. Akan tetapi tugas yang dilakukan dalam transliterasi atau transkripsi itu tidak hanya sampai di situ saja. Naskah-naskah yang ditulis dengan huruf Arab Melayu itu tidak disertai tanda baca seperti titik, koma, tanda kutip, huruf besar, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Saya rekan dari Muhammad Reza Pahlevi, nama saya Rizal Umami. Mohon maaf untuk pengumpulannya kemarin itu dibatasi jam 4 itu
Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dapat dikumpulin hari ini ke PJ-nya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Agus Sultan supaya bisa dimaklumi karena pemandu saya yaitu Muhammad Reza Pahlevi sedang ada kegiatan atau urusan lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semaaf-maafnya kepada Pak Agus Sultan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.